Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya ingin membuat tugas video mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Fedi Ameraldo, SEIMAK. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cika Bianca Putrifani, NPM 2311140 dari Program Studi Manajemen kelas 23B, Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, jadi sekarang topik yang akan kita bahas adalah tentang elemen laporan keuangan. Nah, sebelum masuk ke elemen laporan keuangan, pertama kita akan membahas apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang memberikan informasi keuangan suatu entitas bisnis dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, laporan keuangan ini mencakup berbagai aspek penting dari keuangan perusahaan. Aspek inilah yang disebut dengan elemen laporan keuangan. Berikut ini adalah elemen-elemen laporan keuangan beserta penjelasannya. Yang pertama, aset. Merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Yang kedua, kewajiban. Merupakan pengorbanan sumber daya ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dan timbul dari kewajiban entitas tertentu pada saat ini untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa pada entitas lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu. Ketiga, ekuitas. Merupakan jumlah uang yang dinyatakan untuk sisa hak atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajibannya. Ekuitas merupakan hak atas aset perusahaan yang melekat pada pemiliknya. Yang keempat, pendapatan. Merupakan jumlah kotor dari kenaikan aset atau penurunan kewajiban atau kombinasi keduanya. Pendapatan timbul dari aktivitas penjualan barang atau jasa, penyerahan jasa, dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan diperolehnya pendapatan atau laba bagi perusahaan. 5. Biaya. Merupakan jumlah kotor dari penurunan aset atau kenaikan kewajiban. Biaya ini timbul dari penggunaan sumber daya perusahaan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Yang keenam, arus kas. Merupakan aliran masuk dan keluar kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Arus kas terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ketujuh, investasi oleh pemilik. Merupakan investasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan dalam bentuk modal atau kontribusi lainnya. Yang kedelapan, distribusi ke pemilik. Merupakan distribusi keuntungan perusahaan kepada pemiliknya dalam bentuk dividen atau pembelian kembali saham. Selanjutnya yang kesembilan yaitu perubahan modal. Merupakan perubahan yang terjadi pada modal perusahaan di dalam suatu periode tertentu, yang terdiri dari modal disetor dan laba ditahan. 10. Likuiditas. Merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan semoga bermanfaat.